Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5A? Tetap semangat. Yes. Oke, alhamdulillah kita semua baik-baik saja dan alhamdulillah Bapak juga baik-baik saja semuanya di sini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa? Silakan maju ke depan. Maju ke depan atau maju ke depan aja, biar kelihatan. Semuanya posisi rapi, duduknya yang rapi, nggak ada yang nulis-nulis, alat tulisnya ditaruh dulu. Diletakkan dengan baik, rapihkan mejanya, bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Buku tutup. Nah, bagus. Ya, mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pagi hari ini semuanya diberikan semangat mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita belajar lagi, tadi kita sudah berdoa. Kita akan membuktikan rasa cinta kita kepada tanah air, kepada negara kita Indonesia. Sekarang semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya nyanyi dengan semangat. 3, 2, 1. Tanah air ku tidak kulupakan, kan tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku engkau ku hargai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu sebagai pembiasaan kita sebagai seorang muslim. Agar kita makin mencintai agama kita, agama Islam, dan semakin yakin dengan pedoman hidup kita yaitu Al-Quranul Karim. Buka juz amanya, kita baca surat Al-Ma'un bersama-sama. Sudah dibuka? Baca dengan khusyuk, huruf per huruf, karena bagi siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf akan diberikan satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan akan mendapat 10 kali lipat pahala kebaikan. Ya, ada berapa huruf itu dalam surat Al-Ma'un?
Tidak usah kita hitung, kita ikhlas saja membaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita mulai membaca ta'awudz bersama-sama. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Nahum salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk mulai belajar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, tetap sehat. Tapi sebelum kita mulai, kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, panel ya, teman kita yang beragama non-muslim, beragama Kristen tidak masuk ya. Kenapa? Sakit ya. Kalau sakit kita doakan mudah-mudahan panel cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, berarti sisanya masuk semua. Nah, kita akan mulai belajar. Tapi sebelum kita belajar pada materi yang baru, Bapak akan menanyakan materi yang sebelumnya seperti biasa. Materi yang sebelumnya kita belajar apa anak-anak? Iya, kita meneladani Asmaul Husna. Ada 5 Asmaul Husna yang kita teladani minggu yang lalu. Ada Al-Ba'is, ada Al-Qayyum, ada Al-Qawi, kemudian apa lagi? Al-Muhyi dan Al-Mumit. Oke, sekarang Bapak mau tanya satu-satu. Muhammad Raihan, apa artinya Al-Qayyum? Ya? Maha apa Al-Qayyum? Hah? Al-Qayyum apa? Ada yang tahu Al-Qayyum apa artinya Al-Qayyum? Ada yang masih ingat? Ya? Apa? Al-Qayyum. Maha berdiri sendiri. Ya, iya betul, maha berdiri sendiri. Coba Raya. Al-Qawi apa Al-Qawi? Wah, luar biasa. Aryani, Al-Ba'id apa Al-Ba'id? Oh iya, maha membangkitkan. Baiklah, beri tepuk tangan yang bisa menjawab. Dan yang belum bisa menjawab, diulang lagi, dipelajari lagi. Karena mengingat Asmaul Husna itu mendapatkan pahala. Baiklah. Anak-anak sekalian, kita akan masuk ke materi selanjutnya pada pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang khalifah ya. Tutup dulu bukunya. Pasti bertanya yang rapi. Coba Bapak akan pancing kalian. Ya. Karena pagi hari ini sesuai dengan tujuan pelajaran, kita sebentar. Kita akan belajar tentang manusia sebagai khalifah. Ini ada pada pelajaran ketiga atau bab ketiga, manusia sebagai khalifah. Nah, kenapa sih ada khalifah? Di sini ada ketua kelas. Nah, coba sekarang Bapak tanya, selagi si Aizar menjadi ketua kelas, kira-kira yang terbayang dalam pikiran Aizar, apa tugas Aizar selama menjadi ketua kelas? Sebagai ketua kelas, ayo. Memimpin apa? Memimpin teman-teman di kelas. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Aizar sebagai ketua kelas kita. Ya. Berarti
dalam ketua kelas ya. Tugas ketua kelas itu contohnya kayak Aizan adalah memimpin, menjaga kepercayaan dan amanah. Amanah yang diberikan siapa? Kira-kira yang milih Aizar jadi ketua kelas siapa? Guru dan teman ya. Sesuai kesepakatan teman-teman memilih Aizar sebagai ketua kelas. Berarti Aizar sudah dipercaya mampu memimpin teman-teman di kelas dan menjaga amanah kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman dan ibu guru. Wah, luar biasa. Itulah tugas pemimpin. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya ini kan banyak. Tapi pada intinya tujuan pembelajaran pada hari ini kalian diharapkan nanti dapat memahami dengan baik apa itu khalifah. Ya. Yang kedua, kalian juga dapat menjelaskan peran khalifah. Yang ketiga, kalian juga dapat nanti menjelaskan tentang siapa saja khalifah dan siapa saja yang bisa menjadi khalifah. Dan yang terakhir, kalian nanti akan dapat menentukan rencana atau program di masa depan untuk menggapai cita-cita sebagai bukti telah memahami hakikat diri sebagai khalifah. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dan nanti kita akan belajar tentang khalifah, manusia sebagai khalifah, kemudian nanti kita akan belajar bagaimana sih tugas khalifah apa saja dan seterusnya. Dan nanti ada tugas yang kemarin sempat Bapak minggu lalu sempat Bapak sampaikan suruh bawa apa, sudah dibawa semuanya? Apa aja yang dibawa? Buku gambar, apa lagi? Pensil warna terus? Gunting, kertas origami, dan lem ya. Sudah dibawa semuanya? Ada yang tidak bawa? Oh, sudah bawa semuanya. Alhamdulillah. Nanti saja dikeluarkannya. Kegiatan awal selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan mulai belajar masuk materi inti, yaitu manusia sebagai khalifah. Ya, pengertian khalifah. Tadi kalian bertanya-tanya, apa itu khalifah? Aduh, kata-katanya asing ya, kayaknya ya. Nah, asing, bukan acing. Ya, asing. Di situ dijelaskan. Khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk memakmurkan bumi, serta memanfaatkan segala isinya. Wah, khalifah itu pemimpin untuk mengurus bumi. Buktinya di mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Coba lihat bukunya. Silakan dibuka bukunya, pelajaran ketiga. Ada surat Al-Baqarah ayat ke-30. Nah, pelajaran ketiga jauh sekali. Bab ketiga tapi yang paling belakang ya bagian B. Halaman 67. Nah, ada? Halaman 67. Nah, situ ada bacaan ayat Al-Quran. Ada yang bisa membacakan ayat suci Al-Quran tersebut? Siapa yang mau? Oke, Lacesa, silakan. Kamu? Ya, silakan. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu
bihamdika dika wa nuqaddisulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, artinya siapa yang bisa baca artinya? Mau membacakan terjemahannya di baliknya? Coba. Kamu, silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadi khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk yang sudah membaca. Dikasih apa? Wow, keren. Oke, luar biasa. Yang sudah berani untuk membaca ayat suci Al-Qur'annya ayat tersebut. Baik, di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dengan jelas sekali. Itu sebelum penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Allah ingin menciptakan Nabi Adam pada saat itu, tapi diprotes sama malaikat. Ya Allah yakin mau menciptakan manusia atau khalifah di muka bumi yang nantinya akan merusak bumi dan menghancurkan selain sebagainya. Nah, kemudian Allah apa jawaban Allah? Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Allah sudah punya rencana kita diciptakan sebagai manusia. Dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Allah sudah punya rencana untuk hidup kita yang saat ini dan hidup kita yang selama-lamanya. Nah, karena Allah sudah punya rencana, dan kita pun juga diberikan kesempatan untuk merencanakan sesuatu. Karena di sini dibilang manusia adalah sebagai khalifah. Siapa di sini yang bukan manusia? Semuanya manusia. Berarti setiap kalian yang punya kepala di sini sebagai khalifah atau pemimpin. Tapi bedanya ada yang memimpin di kelas, ada yang memimpin di sekolah, ada yang memimpin di kelurahan, di kecamatan. Ada yang kita harus beribadah kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah apa saja sih? Salat, apa lagi? Membaca Al-Qur'an, berzikir, apa lagi? Dan beramal soleh. Ya, beramal soleh di nomor 3. Nomor 2, menjaga kelestarian alam semesta. Contohnya apa saja? Kelestarian alam semesta. Ayo. Menjaga kelestarian alam. Menjaga kebersihan itu termasuk menjaga kelestarian alam. Apa lagi? Tidak membakar hutan, bagus. Apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi kalau buang sampah sembarangan? Banjir dan lain sebagainya. Nah, itu contoh kita menjaga kelestarian alam. Kemudian berbuat baik kepada sesama manusia apa saja? Nah, menolong orang miskin, bersedekah, apalagi? Membantu teman yang susah. Kalau di kelas ya. Apalagi? Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi perbuatan baik kepada sesama manusia. Yang keempat, mencari dan menuntut ilmu. Contohnya apa? Kita sedang belajar di sekolah, belajar dengan giat supaya apa? Pintar. Kalau pintar bisa apa? Bisa sukses karena kita mencapai cita-cita. Siapa di sini yang punya cita-cita? Semuanya punya cita-cita. Oke, semua punya cita-cita. Nah, apa cita-cita kalian? Ayo di masa depan. Pikirkan, coba ayo. Harus pasti kalian punya caranya. Sekarang kalian memikirkan itu karena nanti
hari ini kalian akan membuat suatu proyek. Ya, secara individu masing-masing. Kenapa masing-masing? Karena di setiap benak kalian punya cita-cita masing-masing dan punya hak untuk merencanakan masa depan masing-masing. Proyeknya adalah kalian tulis nanti ditaruh di buku gambar. Kalian taruh di atasnya cita-cita kalian apa saja. Misalnya ada 3, tulis 3 cita-cita dalam dibentuk apapun dengan kertas dengan kertas apa? Origami yang sudah kalian bawa. Kemudian di bawahnya di atasnya taruh cita-cita. Nanti di bawahnya dituliskan rencananya apa saja. Misalnya nanti mau sekolah di mana? Habis itu SMA-nya di mana? Misalnya SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kemudian nanti kuliahnya mau apa. Untuk mencapai cita-cita tersebut ya, kalian harus tahu dan apa saja kedisiplinan yang harus kalian lakukan di rumah. Ya, di situ nanti kalian buat proyek itu pada hari ini nanti. Nah, sekarang coba dipersiapkan alat-alatnya. Sebelum kita mulai, nah, kita ice breaking dulu biar semangat. Berdiri biar semangat. Berdiri. Ikutin gerakannya. Terima kasih. Oke. Oke, duduk kembali. Udah semangat? Sudah tergambar apa cita-cita kalian? Sudah tergambar? Dalam benaknya udah tergambar? Cita-citanya apa ya? Ayo sekarang dipikirkan cita-citanya apa. Cuma punya satu cita-cita ya tidak apa-apa. Punya satu cita-cita tidak apa-apa. Ada 2 cita-cita pun tidak apa-apa. Ya? Ya? Kenapa? Nggak bawa buku gambar, boleh pinjam. Pinjam. Apa dibagikan apa selembarnya? Ya? Kasih selembar kertasnya. Nanti pinjam. Kan kertas origaminya banyak, pensilnya bisa dipinjam, lemnya juga banyak. Ya, ada yang bawa 1 pak tuh. Lagi ya sama Hasna ya. Oke, Sekar apa Hasna? Hasna bilang. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin menceritakan tentang perjalananku ingin menjadi cita-cita menjadi dokter bedah. Dokter bedah. Beri tepuk tangan. Saat SDN Ciracas 7 pagi, aku harus belajar dengan giat. Ketika di SMP, aku terus belajar dan belajar agar bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cita-cita menjadi pemain bulu tangkis. Saat aku mau jadi atlet bulu tangkis, aku harus giat latihan agar bisa masuk klub badminton. Maka itu aku harus rajin belajar latihan bulu tangkis. Aku mau banggakan orang tuaku dan aku raih cita-citaku dengan semangat dan gembira. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih
tangkis. Berarti nanti harus ikut. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi tugas membuat proyeknya sudah selesai. Sebelum kita melakukan refleksi tentunya ada evaluasi yang harus kita laksanakan setelah pembelajaran dilaksanakan. Silakan buka halaman 75 ya untuk evaluasinya. Ayo berlatih sebagai lembar kerja peserta didiknya. Di situ ada pertanyaan nomor 1 sampai 10 bagian A. Nah, silakan ditulis beserta jawabannya di buku tulis kalian. Ya, halaman 75. Nah, silakan dijawab dengan baik, dijawab dengan benar sebagai latihan kalian dan sebagai refleksi sejauh mana pengetahuan kalian tentang khalifah, tentang aku menjadi anak soleh. Ya, pakai soalnya. Sudah? Ayo dikerjakan. Baiklah anak-anakku sekalian, waktunya sudah habis untuk mengerjakan evaluasinya. Kira-kira sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan melalui temannya di kelompoknya masing-masing. Dikumpulkan buku tulisnya, silakan. Ayo, kumpulkan, silakan. Kalau sudah dikumpulkan, bawa ke depan. Sudah. Ayo bawa ke depan. Kumpulkan. Kumpulkan. Fadil. Mana Fadil? Pekerjaannya. Lembar kerjanya. Bawa ke depan. Ayo. Ditumpuk begitu saja per kelompok. Dilipat aja, dilipat. Nah. Sudah kita laksanakan pembelajaran materi pada pagi hari ini tentang manusia sebagai khalifah. Kemudian kalian sudah membuat proyek cita-cita kalian dan rencana kerja kalian di masa depan. Dan yang ketiga, kalian sudah mengerjakan soal latihan sebagai refleksi pengetahuan kalian. Dan sebelum kita tutup, Bapak akan coba mengingatkan kembali. Hari ini kita sudah mempelajari tentang manusia sebagai khalifah. Tentu saja kita tahu setiap diri kita adalah khalifah atau pemimpin. Ayo, masih pelajarin apa? Sudah lapar ya? Oke. Ya, sebagai pemimpin, kalian harus bisa memimpin diri sendiri. Makanya tadi Bapak berikan cita-cita. Bapak suruh kalian menggambarkan cita-cita agar kalian bisa memimpin diri sendiri supaya bisa mencapai cita-cita. Tanpa diri kita yang bisa memimpin, tidak akan kita mampu menggapai cita-cita. Ya, sebelum kita bisa menjadi pemimpin negara, pemimpin kelurahan, pemimpin provinsi dan lain sebagainya, kita harus bisa menjadi pemimpin diri sendiri. Baiklah, pembelajaran sudah berakhir. Tadi tugas-tugas sudah dikumpulkan semuanya. Dan kita berakhir di penghujung kegiatan pembelajaran. Semuanya boleh tutup bukunya dan rapikan mejanya. Kita akan berdoa untuk pulang. Berdoa untuk menutup kegiatan. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran telah berakhir. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena habis ini kalian istirahat, mari kita baca doa mau istirahat atau doa sebelum makan. Bismillah. Allahumma barik lana fima. Amin ya rabbal alamin. Dari Bapak cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang pada saluran dan channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.